Tahu nggak sih, aset saat disita marital tetap boleh dioptimalkan loh. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum. Bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Terlansir dari asumsi-asumsi yang berkembang pesat saat ini, sebelum ini, dan yang akan datang, bahwa segala bentuk hasil perkawinan dari istri adalah milik istri. Sedangkan, segala bentuk hasil perkawinan dari suami adalah milik istri juga. Benarkah secara hukum? Mari kita simak seluruh sesi penjelasan Boskon dalam pembahasan video harta bersama. Harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap pasangan selama perkawinan menjadi harta bersama. Kegunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, baik untuk kepentingan kebutuhan rumah tangga dan atau pendidikan anak-anak sob. Kebutuhan yang diperjuangkan oleh kedua belah pihak suami istri tak lain untuk keberlanjutan kehidupan rumah tangganya. Selain itu, hal tersebut sebagai perwujudan bahwa suami dan istri harus saling menghormati dan saling membantu. Tentu, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin, baik satu kepada yang lain. Perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis sesuai yang diinginkan oleh banyak orang. Maka, banyak pasangan yang akhirnya memilih untuk berpisah demi kebahagiaan diri mereka masing-masing. Tidak menjamin lama atau sebentarnya masa perkawinan. Tidak juga dapat menjamin siapa yang salah dan benar dalam sebuah perkawinan. Hal penting yang harus dimengerti adalah sejauh mana kebahagiaan diri seseorang menjalaninya sob. Baik perpisahan atau kebersamaan tidak dapat dijadikan patokan atau tolak ukur. Suami atau istri berhak atas kebahagiaannya masing-masing. Ketika suami dan istri tersebut berhak mengajukan perceraian, maka mereka juga berhak untuk mengajukan tuntutan harta bersama. Hal ini seperti apa yang telah dijelaskan dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, pertama, memberi hak kepada suami atau istri mengajukan sita harta bersama selama proses perkara perceraian masih berjalan untuk menjamin terpeliharanya barang-barang itu sob. Yang kedua, tidak menjadi soal siapa yang bertindak sebagai penggugat ataupun tergugat. Sama-sama keduanya berhak meminta sita marital. Selanjutnya, mengenai pengajuan pembagian harta bersama antar pasangan suami istri atau mantan suami istri, terkadang menimbulkan percekcokan antara keduanya. Hal ini disebabkan tidak semua orang ingin menyelesaikan baik-baik setiap berperkara, sehingga tidak jarang penggugat dan tergugat dalam perkara harta bersama sering terlibat percekcokan atau keributan sob. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum yang dapat membuat tenang dan tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pasangan yang ditakutkan akan menghilangkan aset harta bersamanya tersebut, maka untuk itu dapat dilakukannya sita marital terhadap aset harta bersama. Nah, harus dengan tujuan sebagai berikut ya sob. Ingat nih, yang pertama, bukan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada penggugat, baik suami ataupun istri. Yang kedua, juga bukan untuk menuntut penyerahan hak milik atau hak revindikasi. Yang ketiga, membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Penyitaan yang merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan dan dilakukan secara resmi oleh pengadilan menjadi pengertian yang harus dipahami secara bersama. Permohonan sita marital dalam harta bersama dapat dilakukan oleh siapapun, baik penggugat ataupun tergugat.
baik dalam hal ini penggugat tersebut sebagai suami ataupun mantan suami, atau istri ataupun mantan istri. Permohonan tersebut tentu dapat dikabulkan jika posita atau peristiwa hukumnya dan petitum atau permintaan hukumnya yang disampaikan dalam gugatan sesuai dengan tujuan dapat diberlakukannya sita marital. Ketika harta bersama dalam keadaan disita, tentu harta kekayaan tersebut masih dapat dioptimalkan untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 823 Junto RV yang disesuaikan dengan ajaran proses dulmatic gate atau proses acara perdata yang menyatakan bahwa peletakan sita marital atas barang bergerak atau tidak bergerak tidak menghalangi suami atau istri untuk memanfaatkan apa-apa yang dihasilkan dari barang tersebut. Yang kedua, pemanfaatan itu tidak boleh mengurangi pemenuhan fungsi dan kewajiban yang ditentukan undang-undang seperti membayar biaya pendidikan, kesejahteraan keluarga dan anak-anak, atau tidak boleh mengusir pihak lain dari rumah kediaman semula. Yang ketiga, pemanfaatan hasil itu semua pihak dibebani kewajiban untuk membagi hasil itu kepada pihak yang lain. Jadi harus sama rata, sob. Dari uraian tersebut menegaskan bahwa aset yang dalam keadaan sita marital boleh dioptimalkan untuk dimanfaatkan oleh setiap pihak. Asalkan, nah ini yang harus digarisbawahi ya sob ya, hasil pemanfaatannya juga perlu diaudit dan dilakukan pembagian yang rata atas kedua belah pihak sob. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab semua kegelisahannya ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami. Atau boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.